Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 2. Izin memperkenalkan diri, saya Komalasari dengan NPM 54 dari kelas A Teknik Kimia 2024. Hari ini saya akan membahas salah satu topik dalam termodinamika teknik kimia yaitu diagram PXY. Diagram ini sangat penting dalam teknik kimia, terutama untuk analisis distilasi, flash calculation, dan proses pemisahan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke cara membuatnya, kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, diagram PXY itu adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara tekanan, komposisi cair, dan komposisi uap pada suhu yang konstan. Nah, biasanya digunakan untuk sistem campuran biner, misalnya benzena dan etilbenzena, asetonitril dan nitrometana juga, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar cara membuatnya di Excel menggunakan data real, dan yang terpenting, bagaimana cara membacanya agar kita paham perilaku campuran biner saat berada di titik didih maupun di titik embunya, atau biasa disebut bubble point dan dew point. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan parameter. Di sini, soal ini diketahui menggunakan sistem biner dengan komponen benzena dan etilbenzena. Dan diketahui suhu atau T-nya itu sebesar 90 derajat Celcius atau 363,15 Kelvin. Nah, operasi suhu itu karena diagram PXY dibuat pada suhu isotermal atau suhunya tetap. Jadi untuk tabel bagian suhu ini diisi dengan 90 derajat Celcius sampai ke bawah itu sama. Nah, kemudian dikarenakan X1-nya itu sudah diketahui pada soal, kemudian untuk Y1-nya itu diambil dari 1 dikurangi X1, kemudian ini didrag ke bawah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan menghitung tekanan uap murni. Nah, tekanan uap murni dari benzena dan etilbenzena itu dihitung menggunakan persamaan Antoine, di mana data benzena dan etilbenzena ini didapat dari tabel 10.2, di mana ini A, B, dan C. Dan kemudian dimasukkan ke persamaan Antoine, log 10 atau P1 itu sama dengan A dikurangi B dibagi T ditambah C. Kemudian dihasilkanlah P1 saturatednya itu sebesar 136,14 sekian untuk benzena dan 24,24 sekian untuk etilbenzena. Nah, kemudian kita menghitung P1, P2, dan P bubble. Nah, P1 itu didapat dari yang tadi sudah kita hitung menggunakan persamaan Antoine. Kemudian untuk P2-nya juga sama didapat dari persamaan Antoine. Kemudian untuk P1 yang akan kita cari itu didapat dari X1 dikali P1 saturated. Dan untuk P2-nya itu X2 dikali P2 saturated. Kita coba. X1 dikali P saturated. Kemudian di enter. Dan ini di drag ke bawah. Nah, setelah itu kita coba yang ini. Nah, untuk P2-nya itu X2 dikali P2. Di enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, didapatlah hasil dari P1 dan P2. Kemudian, untuk P bubble itu merupakan jumlah dari P1 dan P2.
Kita coba. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan data dari P1, P2, dan P-bubble, kemudian kita menghitung fraksi mol uap. Kita bisa mengcopy tabel yang sudah sebelumnya kita buat, kemudian menambahkan untuk kolom fraksi mol uap. Nah, fraksi mol uap ini disimbolkan Y1 atau Y2 yang bisa kita cari melalui atau menggunakan hukum Raoult-Dalton, di mana X1 dikali P1 saturated, kemudian dibagi P bubble. Nah, kita coba kembali. X1 dikali P1 sat dibagi P bubble. Kemudian kita drag ke bawah. Lakukan hal yang sama dengan Y2. Mohon maaf. Untuk Y2 sama seperti Y1. Jika semua data sudah diketahui, selanjutnya kita membuat kurva PXY. Nah, ini adalah kurva PXY. Setelah kurva ini terbentuk, kita melihat dua garis yang bertemu di titik ujung, yaitu tekanan uap murni komponen 1 dan tekanan uap murni komponen 2. Untuk memahami area dan garis-garis pada kurva berikut, nah untuk garis atas ini adalah X1 dan P bubble yang bisa kita sebut sebagai bubble point atau bubble line, di mana titik campuran cair mulai membentuk gelembung uap pertama saat tekanan diturunkan. Di atas garis ini, sistem sepenuhnya berbentuk cair atau compressed liquid. Nah, kemudian di garis bawah yang berwarna orange, itu merupakan Y1 dan P bubble, atau bisa disebut dengan dew point atau dew line. Titik di mana uap mulai mengembun menjadi tetesan cairan pertama saat tekanan dinaikkan. Di bawah garis ini, sistem sepenuhnya berbentuk uap atau superheated vapor. Nah, daerah di dalam lensa ini merupakan fase cair plus uap, dan disinilah terjadi kesetimbangan. Kemudian, cara membaca bubble point. Kemudian, setelah kita mengetahui apa saja yang ada di dalam kurva PXY ini, selanjutnya kita akan membaca kurva ini dengan contoh-contoh, misalkan contoh membaca bubble point. Misalkan diketahui X1-nya itu 0,6.
Artinya cairan mengandung 60% benzena. Nah, jadi cara membacanya itu kita cari atau kita plot area 0,6 pada sumbu horizontal yang berada di bawah. Kemudian tarik garis vertikal memotong sampai bubble line. Dari 0,6 kita tarik garis sampai memotong bubble line. Di sini. Nah, kemudian kita tarik dari titik ini menuju ke Nah, jadi P bubble-nya itu berada di sekitar 92 kPa. Yang artinya, jika campuran cair mengandung 60% benzena pada 90 derajat Celcius atau 363,15 Kelvin, maka gelembung uap pertama akan terbentuk pada tekanan sekitar 92 kPa. Karena tekanan uap benzen jauh lebih besar daripada etil benzen, di mana benzen itu memiliki tekanan sebesar 136,14 dan etil benzen memiliki tekanan 24,24, maka benzena itu lebih volatil. Akibatnya fase uap akan cair. Nah, kemudian cara membaca jika diketahui itu tekanan. Nah, misalnya sistem berada pada 80 kPa. Kita tarik garis dari sampai menemukan titik di lubang ufo. Nah, kemudian kita tarik kembali ke bawah. Nah, dari titik potong berikut, dengan bubble line menunjukkan komposisi cair, itu menunjukkan fraksi terletak di sekitar 0,5. Nah, titik potong dengan the line ini menunjukkan komposisi uap. Jadi nilai Y1 akan lebih besar dari 0,5 karena benzena lebih volatil. Kita coba untuk line-nya itu kita tarik dari tekanan yang sama yaitu 80 sampai di line. Kemudian ditarik vertikal ke bawah menuju Y1. Nah, dapat dilihat bahwa nilai Y1 itu lebih besar daripada nilai X1 di tekanan yang sama. Pada X1 itu sekitar 0,5, sedangkan di Y1 itu sekitar 0,85 mendekati 0,9. Nah, sekian dari saya. Itulah cara mudah membuat dan membaca diagram PXY menggunakan Microsoft Excel. Dengan memahami grafik ini, kita tidak hanya belajar menarik garis, tetapi kita memahami perilaku termodinamika dari campuran zat yang akan kita teliti. Nah, data yang saya gunakan dalam simulasi ini didasarkan pada perhitungan hukum Raoult dan persamaan Antoine. Ini bisa dicoba memasukkan data komponen lain ke dalam template Excel untuk melihat perbedaan bentuk lensa pada sistem biner yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.